Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke pembahasan keempat. Nah, ini langsung keempat ya, tiga sebelumnya gak ada karena di sini kita langsung membahas fokus ke at-ta'rif dan qaul syarih. Dia disebut di fasal Robi karena memang sebelumnya itu ini tuh merupakan bagian kedua dari tasawur. Apa itu tasawur? Jadi dimantikan ada dua bagian nih. Pintu pertama di tasawur, pintu kedua di tasdik ya. Nah, di tasawur itu kita akan belajar kuliat khomes dan juga ta'rif ya, atau qaul syarih ya, bahasa Indonesia definisi gitu. Karena kita kalau bisa mentasawurkan sesuatu, kalau kita paham gambaran sesuatu entah itu benda atau apapun, berarti kita bisa mendefinisikan itu gitu. Contohnya apa itu saburo? Oh, saburo itu yang jadi kalau kita bisa mentasawurkan itu berarti kita bisa bikin definisi benda itu gitu kan. Ya, jadi di sini emang kita bahas cara membuat definisi. Jadi syarat-syarat definisi yang bagus, definisi itu berapa macam gitu ya. Minal maudu'atil muhimmah allati ta'arradalah ilmu mantik bil bahas wa dirasah maudu'ut ta'rif. Jadi dari beberapa objek pembahasan di ilmu mantik yang paling penting adalah pembahasan definisi. Wa bayanu ma'ani al-lafadz wa tahdidiha. Karena dalam definisi itu kan kita kayak jelasin makna suatu lafadz dan juga tahdid. Tahdid itu ngasih batasan. Jadi gimana kita bikin definisi itu sesuai sama benda itu, biar benda lain nggak masuk ke situ dan semua yang tergambar dalam benda itu masuk ke definisi atau yang disebut dengan takrif yang jami mani gitu ya. Bi ayyi syai'in yakunu hadzal bayan wa dzalika tahdid. Jadi kita akan membahas dengan apa sih kita menjelaskan suatu benda itu gitu dan bikin definisinya itu gimana. Wa dzalika li'anna ta'rif al kalimah tahdidna. Kenapa ini pembahasan penting? Karena mendefinisikan suatu kata ya, atau tahdid membatasi kata itu, ngasih definisi kata itu, wa fahmi makna walladzi yu'inun nas ala istihdamiha fi muamalatihim. Karena kalau kita udah tahu definisi suatu hal itu dan kita paham maknanya gitu ya, itu tuh yang membantu kita untuk menggunakan kata tersebut di kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi untuk kita ngomong ya, jadi kalau salah definisi ya salah lah. Makanya tasawur itu pertama gitu. Jadi misalkan nih yang terjadi sekarang ya, orang salah mendefinisikan Wahabi misalkan, wah contohnya ekstrim banget ya. Nah akhirnya semua, jadi kita harus masuk dong definisi yang Wahabi itu yang mana, yang enggak yang mana, dan semua yang masuk di unsurnya Wahabi harus masuk definisi, tapi yang enggak Wahabi jangan masuk definisi itu kan gitu. Nah kalau orang salah mendefinisikan ya udah akhirnya orang asal menjudge kan, oh ini Wahabi ini gini, misalnya dia punya tasawurnya itu Wahabi itu yang celana cingkrang misalkan, semua yang celana cingkrang dia bilang Wahabi. Nah jadi akhirnya kan gimana nih dia menggunakan di muamalahnya dia tuh kata itu bener apa enggak gitu. Jadi emang definisi itu penting banget ya. Makanya biasanya kalau kita skripsi kan definisi indah ini, maksudnya tokoh ini punya definisi ini, tokoh ini punya definisi ini. Pasti setiap tokoh itu punya tasawur yang beda-beda. Nah biasanya nanti kita saring terus mana sih takrif yang paling bagus gitu kan biasanya. Kalau lagi di skripsi atau tugas gitu kan. Website dulu ulama ala ayastahdimuha fi abhasihim al-ilmiyah bihadat tahdid wa bidzalikal ma'na allati istalahu alaihi. Makanya banyak ulama gitu loh yang menggunakan dalam abhas, ini barusan kita omongin ya, dalam bahas-bahas ilmi, dalam karya tulis ilmiah mereka pasti di awal tuh harus definisi dulu penyamaan persepsi soalnya. Jadi misalkan mau bahas skripsi tentang ini, nah definisi yang dipakai dari judul ini tuh apa gitu misalkan, karena biar istilahnya tepat. Fa'ina tafahum wa takhatub bainan nas innama yakumu ala fahmi madlulat. Karena saling memahami dan saling berdialog ya antara mutakalim dengan muhotob, antara orang dengan lawan bicaranya itu ya harus tersampaikan makna gitu, harus dipahami makna yang mau disampaikan mutakalim gitu kan. Fahmu madlulatil alfat, harus lafadznya tepat gitu menyampaikan makna yang diinginkan mutakalim. Wa bayanil murad minha inda samil mutakalim al hadis sawa. Jadi sami sama mutakalim, pendengar dengan orang yang ngomong itu punya pemahaman yang sama, jangan yang beda persepsi gitu loh, salah nangkep gitu kan. Salah nangkep itu dari segi apanya? Dari segi mutakalimnya itu kurang tepat pakai lafadz, atau dari segi lafadz yang dia pilih itu nggak sesuai sama maklumatnya mukhotob, lawan bicara gitu kan, maklumat informasi yang dimiliki lawan bicara. Wahina idin yumkinu tafahum wa tahtub ala asasin salim wa qawaid sabitah. Kalau bisa menggunakan, jadi lafadz baik digunakan, lafadz itu tepat dipilih oleh mutakalim ketika udah takrifnya udah tamam gitu kan, takrifnya udah sempurna gitu. Makanya nanti pemahamannya nggak salah gitu, satu pemahaman. Fal mutarif idan huwa muhawalatul litah. Jadi tarif itu apa sih? Upaya gitu ya, muhawalah litahdid mayuridul mutakalim an indama yuridu ayan kula maklumatahu ilal goir. Nah jadi tarif itu digunakan karena
itu tuh yang membantu untuk mutakalim ya. Misalkan Ana ngomong sama Upi, jadi Ana tuh pengen mindah apa yang di otak Ana bisa di otaknya Upi juga gitu loh. Nah, Ana juga harus milih lafaz yang sesuai dong biar Upi paham gitu. Jadi ta'rif yang Ana ada di otak Ana tuh harus nyampe juga ke otaknya Upi gitu kan. Terus yubayyinu nata'ij allati yumkinu ulama minal wusul ilaiha fi abhasihim, atau ta'rif juga digunakan untuk menjelaskan hasil dari suatu karya ilmiah. Bal annal ilma fi katsir minal ahyan laisa aksar min tahdidil murad bi kalimah muayyanah fa tahdidus saut gitu. Nah, misalkan nih waktu kita mau bikin definisinya saut masalan soro maudu'an li ilmin khos gitu. Nah, akhirnya saut di sini jadi objek buat diteliti dari satu ilmu khusus gitu kan, bahwa ilmu aswat ya, ponem fonologi ya itu ya, wa tahdidul kahruba listrik ya, soro moduan li ilmin khas, bahwa ilmu kahrubaiyah, ilmu listrik kelistrikan gitu ya, apa nama ilmunya. Ala annahu mimma yazidu min ahamiyati hadzal maudu'. Terus di sini tuh masih mukadimah ya, belum ngomongin cara bikin ta'rif atau syarat-syaratnya juga. Di sini tuh masih jelasin pokoknya urgensi atau pentingnya pembahasan ta'rif. Makanya terus ada lagi nih pentingnya ta'rif, apa itu? Annahu min jihati syadidis sila bima bahasi tasawurat. Nah, karena ta'rif itu sangat berkaitan dengan pembahasan tasawur di ilmu mantik. Tadi di ma'anil lafat al-mufrodah, dan juga untuk membatasi gitu loh, lafat ini tuh yang mana, bendanya yang mana, jangan sampai benda lain masuk ke lafat ini yang diinginkan gitu. Misalkan waktu kita bikin saburoh ya berarti kita bilang kalau saburoh itu definisinya yang dari kayu, yang kotak, yang ini, yang ini, yang ini. Nanti kalau misalkan dia dia bukan kotak dan yang lain, nanti bukan saburoh misalkan kayak gitu kan. Terus kama annahu min jihatin ukhra syadidis sila bimasi tasdiqat wal afat al muraqabah. Kan di mantik tasawur dulu baru tasdik. Nah, tasdik itu kita kayak udah menghukumi gitu loh. Kayak tadi harus bener dulu tarifnya Wahabi yang mana, baru kita bisa menghukumi mana yang Wahabi kan gitu kan. Fa'inal qadaya tatarokab minal alfat. Nah, qadaya itu yang di pembahasan tasdik ya. Karena tasdik itu diisi apa? Diisi karena qadaya tatarakum minal alfat, karena qadaya itu isinya lafat. Jadi kalau kita mau menghukumi sesuatu, lafatnya harus bener dulu takrifnya gitu kan. Wala budda fi kulli qadiyatin malfudha min kalimataini alal aqal, dan qadiyah itu pasti dari dua kata paling sedikit lah. Jadi kan kita menghukumi misalkan al ardu mutaharrikah. Jadi bumi ini dia gerak la sabitah gitu. Al ardu mutaharrikah misalkan itu udah dua kata gitu kan. Wala budda ayakuna likulli minhuma makna wa mafhum maksud, dan semuanya harus menyampaikan maksud ya, bukan yang kosong dari makna gitulah. Tuwadil mutakalim wa sami alaihi, yang mutakalim sami itu memahami kata itu, jangan yang gak bisa difahami gitu lah. Hatta yatamakan asami min idraki subutil mahmul. Nah, mahmul sama maudu itu bahasanya di mantik, kalau di bahasa nahwu sorof mubtada khobar ya. Di bahasa balaghah mahkum bih mahkum alaih ya, mubtada khobar, mahmul itu mubtada, maudu itu khobar, au adami subutihi. Maksudnya kita menisbat ya, kalau al ardu sabitah berarti itu isbat, kalau ada musubut berarti yang kita bilang al ardu la sabitah gitu misalkan. Fama bahasa tarif, jadi pembahasan tarif itu apa? Kama yufidu min bab tasawurat li tahdidi ma'anil alfat, karena kita kan mau menghukumi sesuatu kan, jadi ya tarifnya harus bener dulu, kayak tadi lah contohnya ya, wa huwa muhtajun ilaihi fi babi tasdiqat, sebelum kita mentasdik atau menghukumi sesuatu. Hatta ana ba'dal katibin qad takallama alaihi min babil qadaya, sampai banyak penulis ilmu mantik ini yang membuat ta'rif itu ada di babnya qadaya, karena sebelum kita menyusun qadaya harus bener dulu lafadznya kan. Haitsu annahu qad dhaharat hajatus sami wal mutakallim wal alim wal muta'allim ila tahdidi ma'anil alfat, karena kita semuanya tuh butuh gitu loh untuk tahu lafadz ini tuh mengantarkan ke definisi apa, yang dimaksud apa gitu kan, sebelum kita mau menghukumi lafadz ini. Alat yakuna fi tafahum wa ta'lim. Wa kana minal wadih ana wasilat dzalika huwa tahdidu ma'anil kalimat wa ta'rifiha fi ma huwal murad bi ta'rifi dan. Oke, jadi di sini pentingnya ta'rif. Nah, baru di sini pentingnya definisi ya. Makanya kita tuh kalau lagi nulis karya tulis ilmiah nih, pasti pertama definisi kan, tahdidul maudu atau tahdid. Jadi maudu yang kita maksud tuh yang mana gitu kan. Lafadz ini tuh kita pakai definisi yang mana sih, pakai punya tokoh siapa, biar nggak rancu setelahnya gitu loh. Nanti kita pakai definisinya siapa, terus orang mau ngejudge kan, loh enggak, saya pakai judul ini, pakai definisi ini, nah gitu kan biasanya. Kuat-kuatan di definisi, makanya penting banget. Harus jami mani ya. Nah, sekarang inna ta'rif awil qaul syarih. Jadi ta'rif sama qaul syarih sama artinya definisi ya. Fil istilahil ulama huwa tahlil li ma'nal lafadz al kulli au huwa bayan tahdid li sifat
al-hamah allati yashtariku fiha al-afrad allati yusaddiqu 'alaiha kulli minal kulliyat. Nah, jadi definisi itu apa sih? Jadi kita analisa ya, tahlil. Kita nganalisa makna lafadz, kayak misalkan kayu aja. Kayu itu yang mana sih gitu kan? Yang mudah apa? Biasanya kalau di mantik itu kita panggilnya al-insan. Mahwal insan. Insan itu hayawan natik. Gitu. Karena hayawan itu orang yang punya nyawa ya, terus natik itu yang berakal, bisa ngomong gitu kan. Nah, terus kalau yang hayawan goyor natik bukan insan dong kan gitu. Jadi kita tuh harus menganalisa makna dari lafadz hayawan natik gitu kan. Lafadz yang kuli itu yang didujus'i ya. Kuli itu yang masih tahtahul afrod. Maksudnya apa? Kuli itu yang kayak al-insan. Insan kan masih kuli. Kenapa? Soalnya banyak, ada insan namanya Muhammad, Ahmad, Upi, Nusi gitu-gitu kan. Itu jadi masih lafadz yang kuli di situ. Di sini ada footnote-nya nih. Wa inna maqulna inna ta'rif wa tahlil wa syarh lafadz al-kuli dzalika li anna al-juz'i. Nah, pokoknya kuli itu yang bukan juz'i. Juz'i itu yang kayak kita nih, Nusi. Itu kita juz'un dari kita fardun atau juz'unnya dari yang kuli. Al-insan kan baik banget, sedunia ini banyak gitu. Itu masih lafadz yang kuli karena tahtahu masih ajza gitu. La ta'rif lahu istilah. Fa innal fard al-juz'i tatagoyar sifatuhu. Kalau yang juz'i misalkan mahya upi kan enggak ada gitu. Maksudnya itu nggak dibutuhkan. Yang kita butuhkan ta'rif ya yang kuli gitu, lafadz yang kuli. Mahya nusi misalnya gitu. Nggak usah yang juz'i yang kuli aja. Au huwa bayan wa tahdid li sifatil hamah. Kalau definisi juga kita tuh kayak membatasi gitu sifat-sifat yang ada di benda itu gitu. Kan gitu biasanya kalau kita lagi mendefinisikan jam itu yang gimana? Misalkan kita bilang dari yang ada angkanya menunjukkan waktu terus gitu-gitulah misalkan. Itu kan kita lagi ngomongin sifat-sifat yang penting ada di jam itu yang di benda lain gak punya, terus semua yang merupakan sifatnya jam harus kita sebutin. Nah, itu kan masuk definisi nanti. Hati yashtariku fihal afrod allati yusadiqu 'alaiha kulli minal kulliyat wa huwa bihadzal ma'na tariqun lil wusul ila makna syai'. Jadi dengan cara ini tuh kita bisa memahami dengan memahami sesuatu yang awalnya mubham, awalnya kita nggak tahu atau ghairu ma'ruf gitu ya. Misalkan Upi tuh nggak tahu apa ya, nggak tahu sping gitu kan. Tapi itu bilang sping itu yang badannya singa, kepalanya manusia. Itu tuh gini-gini. Nah, itu kan abis itu akhirnya dari awalnya mubham, misalkan awalnya nggak tahu jadi tahu dengan definisi itu ya kan. Makanya kita kalau nggak tahu apa-apa kan buka KBBI, buka Google gitu kan. Itu kan lagi nyari definisinya sebenarnya. Wastati wal insan min fahmi wa idrakil alfat asyariha li maknal lafad. Jadi dari definisi kita jadi punya gambaran lah benda itu yang mana sih gitu. Wal muwadihalahu fahmul lafad al masyruh awal mu'arraf. Walidzalika ba'dul katibin yu'arifuna ta'rif bi annahu ma yalzimu min tasawwur. Jadi makanya di beberapa buku atau beberapa penulis mantik itu bilang, kalau penulis ya, nggak cuma penulis mantik aja, semua penulis itu bilang definisi itu harus ada di tasawur atau idraku maknahu wa fahmihi, harus difahami dulu lah lafadz itu yang dimaksud apa gitu. Wa tasawur mu'arraf atau idraku maknahu wa fahmuhu. Jadi bisa mengetahui maknanya dan memahaminya gitu. Nah, sekarang aqsamu ta'rif ya, jadi kalau kita mau bikin definisi atau mau ngasih tahu tentang suatu benda yang awalnya mubham gitu ya, atau yang ghairu ma'ruf, qulna fi masabaq inna ta'rif walladhi yuqsad minhul bahis bayanu ma'nal mu'arraf. Pokoknya yang kita lagi menjelaskan makna dari suatu hal gitu ya, wa tahdiduhu wa bayanul mu'arraf wa tahdid maknahu atau maknanya. Dan ini aqsam kasirah. Qisam yang pertama, faqad yakunu ta'rif wa tawdih li syai'al mu'arraf bil isyarah ila syai'al ladzi yuradu ta'rifuhu. Nah, jadi di sini bil isyarah ya poinnya. Jadi yang poin pertama itu ta'rifnya bil isyarah, definisinya dengan kita nunjuk barang itu. Nah, misalkan Upi nanya, apa itu sping? Itu sping. Jadi langsung nunjuk gitu loh. Padahal kami selalu au taqulu lisyas la ya'rifu azirafah. Misalkan Upi nanya, ma hiya zirafah jerapah ya masalan. Wa hadhi zirafah musyiran ila, terus kita langsung nunjuk ke jerapah. Terus langsung tahu kan ba'da ru'yatikuma laha fi hadikotil hayawan gitu. Itu loh jerapah yang ada waktu nunjuk di kebun binatang gitu. Mislu antakula lisyasin la ya'rif burjul qahirah. Misalkan orang enggak tahu Cairo Tower. Wa hadha huwa burjul qahirah, terus anak nunjuk itu loh burjul qahirah, kan langsung tahu. Jadi ini ngasih tahu suatu benda dengan langsung nunjuk bil isyarah. Nah, ini bukan pembahasan mantik tapi
indar itu yang bahasa saladil arifu mahiyat tufaha. Misalnya nggak tahu tufaha kita langsung nunjuk tufaha. Hadi tufaha watil kaburtukolah kayak gitu kan. Wahada nok minat ta'rif mufid, emang sih ini bermanfaat, langsung tahu yang mana bendanya. Iya kalau lagi ada gitu kan. Wasatan fi ta'limil atfal, dan ini tuh biasanya dilakukan untuk anak-anak kecil, tadi, orang balita, TK gitu-gitu kan. Wadzalika annahu yumkinu ka an tubayyin lahum al-murad bi syai' bil isyarah. Jadi kita kayak jelasin sesuatunya itu langsung nunjuk ke bendanya itu ketika lagi ada bendanya kan. Walikannahu madzalika fihi aib, tapi itu ada kekurangannya, ada aibnya. Fa'ina rubama tusyiru ila syai'a alladhi turidu ta'rifahu wa huwa mawdu' fi syai'in akhar gitu. Misalkan salah nunjuk, atau orang yang kita kasih tahu itu waktu Anda nunjuk ke, kan luas misalkan padang pasir, Anda nunjuk ke sping tapi malah yang dilihat yang Anda tunjukinnya ke sampingnya gitu misalkan. Anak kata syai'ul makan al-mahal aulah ma'an fayuhti'u fi fahm, akhirnya bisa salah paham kan. Soalnya nunjuk-nunjuk aja gitu. Kalau tunjukannya kurang tepat gitu misalkan, nggak nyampe kan maknanya. Soalnya ini cuma nunjuk, jadi itu aibnya kalau pakai ta'rif bil isyarah. Yang kedua, waqad yakunu ta'rif bil misal. Nah, ada juga yang ngasih ta'rifnya dengan contoh. Wadali kami sul antaqal lisyas la ya'rifu ma huwal ism fil istilah nafin. Misalkan apa itu ism? Misalkan. Terus kita kasih contoh, ism itu ini loh, Muhammad, Syajarah gitu-gitu. Atau ma huwal fi'il, fi'il itu yang akala, safaro, yaktubu gitu-gitu. Apa itu fakihah? Fakihah itu mislul inab, burtukol gitu-gitu. Misalkan buah tuh yang kayak anggur, kayak jeruk gitu kan. Wa hadza naw' minat ta'rif yasta'milu ghaliban fi ta'lim tadin. Ini juga ta'rif yang dipakai anak-anak level pemula gitu kan. Wa dan ini ada aibnya juga. Aib aidon. Anahu la yuhaddat al ma'na karena di sini enggak ngasih definisi yang umum gitu. Padahal kalau ism kan nggak cuma Muhammad, nanti akhirnya dia pahamnya cuma ism itu yang Muhammad gitu. Padahal kan ism nggak cuma itu aja, nggak cuma itu gitu. Jadi ini belum maknal aladian tabiku ala jami afrodihi. Jadi belum semua afrodul ism masuk disebut gitu. Soalnya baik banget kan. Jadi kalau pakai misal itu masih aibnya kayak gitu. Karena dia apa tadi aibnya? Karena la yuhadidul ma'nal li syai'al mu'arraf gitu ya. Wal mutalim anna ta'rif rubbama yafhamu samil mutalim anna ta'rif maksurun alal misal. So akhirnya mutalim mahamnya ya udah ism itu buah itu cuma yang namanya tadi itu yang disebut aja cuma bertukol, berarti yang lainnya enggak kan gitu kan. Aw ma huwa qaribus syibh, atau dia cuma ngira-ngira yang mirip dengan itu. Pokoknya ini kurang tepat lah buat ngasih definisi yang bil misal. Tadi yang pertama bil isyarah, kedua bil misal, yang ketiga apa nih? Qad yakunu ta'rif bil lafdil muradif alil mu'arraf. Kita ngasih definisi dengan ininya apa? Sinonimnya gitu. Wa huwa ta'rif alladhi, tapi di sini sinonimnya harus apa? Bil lafdin asyhar min, sinonimnya harus yang lebih diketahui gitu loh, bukan yang lebih nggak tahu gitu kan. Misalkan nih Upin nanya sama ta'rif al-lafdi, misalkan ini nih contohnya nih, ma huwa godonfar. Upin nanya ke Ana, godonfar itu apa sih? Ana bilang asad. Asad kan muradifnya, sinonimnya godonfar, tapi asad di sini lebih masyhur. Upi lebih tahu asad daripada godonfar. Jadi Ana bikin ta'rifnya dengan muradifnya, godonfar itu asad kayak gitu kan. Coba kalau Upi nanya ma huwa godonfar, Ana jawab godonfar itu dirgom. Tambah nggak tahu gitu kan. Jadi harus muradifnya yang bilafdin asyhar minhu. Atau misalkan di sini apa? Si jinjil juga tahu. Apa si jinjil? Takullahu jinjil al-mir'ah, al-aqor al-homar gitu kan. Jadi harus dengan sinonimnya tapi yang lebih diketahui. Jangan yang malah lebih tambah mufham lagi, enggak ngasih takrif dong. Wa min hadzal qabil at-tafsir al-lughawi lil kalimah bayan ma'naha lughah wa ma yusammunaha bi ta'rif al-qamusi. Wa hadha naw' min at-ta'rif la yufidu sami' ma'rifah jadida wala ilman jadidan kana yajhaluhu qabla dzalik. Jadi di sini disebut dengan takrif komusi ya. Di sini tuh sebenarnya la yufid asami, jadi nggak ngasih pengetahuan yang baru sih. Ya udah asad itu godonfar itu asad gitu kan. Tapi di sini faedahnya apa? Innama yufidu annama kana ya'lamu syas sabikon. Jadi dia pakai maklumat atau informasinya lawan bicaranya yang nanya itu yang dia tahu gitu. Kan dia tahu asad tapi nggak tahu godonfar. Ya padahal itu sama gitu kan. Jadi simpel aja. Pemakana ya'lamuhu sabikon musamma bil asad, dia tahu asad, bahwa godonfar itu sebenarnya godonfar gitu, sama. Wa minhu nadhaba ba'dul katibin ila anna ta'rif lafdi la yufidu tasawur. Nah, akhirnya banyak yang berpendapat bahwa sebenarnya ta'rif lafdi itu ta'rif yang pakai sinonim itu sebenarnya enggak bisa jadi tasawur gitu loh. Wa inna yufidu tasdik, tapi itu untuk tasdik. Wa inna hadzal lafadz maudu' li hadzal makna. Wal makna hasil min qabl.
Ya karena dia udah tahu asad gitu loh, cuma baru mau nanya Godonfar aja gitu. Jadi itu sebenarnya ladalika faham la yufidu tasawur, jadi itu bukan tasawur jadid, akhirnya nggak nambah definisi baru atau gambaran baru gitu, tapi dia udah tahu asad emang. Jadi kayak manggil informasi yang dia udah tahu sebelumnya aja gitu. Wali annahu law afada tasawur lakana tahsilanil hasil. Dan tasawur itu harus ada kalau iya kita bilang itu ada faidahnya buat tasawur, itu tahsil hasil ya, atau tahsil buat tahsil hasil muhal karena dia udah tahu sebelumnya asap. Jadi bukan ma'rifah jadidah, bukan nambah pengetahuan baru. Wal haq anna ta'rif al-lafdi fi ulumil lughah mufidun litasdiq. Dan ta'rif lafdi kalau di linguistik ya, di ulumul lughah itu dia mufid litasdiq ya. Li'annaha, jadi di sini tuh pembahasan intinya ta'rif bil lafdi itu mufidnya ke tasawur atau tasdik sih gitu loh. Jawabannya litasdiq mufidnya. Kenapa? Li'annaha bisa udah dibayani maudu'iyatil lafadz lil makna bidalil. Ya, karena di sini menjelaskan suatu objek ya dengan makna bidalil. Yaitu apa? Nakal minal lughah ya. Jadi nyebutin asad itu tadi. Ama fil ulum al aqliyah ya, kalau di mantik bahwa mufid litasawur. Nah, jadi gini, kalau di ulum lughah dia masuknya ke tasdik, kalau di ulum aqliyah dia masuknya di tasawur mufidnya. Nah, kalau di ulum lughah kenapa dia di tasdik? Karena di sini bayan maudu'atil lafadz bil makna dalil lil makna bidalil. Kalau kenapa dia ditasawur li'anha bayanul ma'ani bil mu'arrafat wa tahsil ma lam yakun hasilan awil iltifat ila ma huwa hasil bil fi'il. Jadi ya itu tetap nambah maklumat jadidah dong. Dia akhirnya tahu Godonfar, kalau Godonfar itu sama kayak asad gitu kan. Kama fi ta'rif al-lafdi wal iltifat ila ma huwa hasil bil fi'il tasawur la tasdiq. Iltifat itu noleh kan, maksudnya dia akhirnya manggil informasi yang dia tahu dulu gitu loh, membangkitkan informasinya yang dia tahu dulu karena dia udah tahu asad sebenarnya. Nah kemudian yang keempat ya tadi udah bil isyarah, sudah bil lafadz, yang bil lafadz tadi yang pakai yang muradifnya, yang kedua tadi apa ya, bil misal gitu kan. Nah, terus waqat yakunu ta'rif bi syarh haqiqati syai'al mu'arraf. Nah, berarti kita dengan syarah, dengan menjelaskan tentang hakikat sesuatu itu yang lagi kita mau kasih definisi. Ya, apa nih? Wat taudihu makna wadhalika yakunu bi dzikri ma yufidu tasawwuruhu bil kunhi wal haqiqah. Nah, di sini nanti kita akan menyusunnya dengan hakikat dari benda itu. Nanti hakikatnya kita ambil dari kuliat Homas. Au bidzikri ma yumayyizu an jami'i ma adahu, atau kita sebutin hal-hal yang dia itu punya karakteristik apa yang beda dari yang lain, biar waktu kita nyebutin sifat itu langsung tertuju bendanya yang mana gitu kan. Wa hadza ta'rif yakunu ada bidzikri ibarat taudih datiyati syai'. Nah, kita biasanya tarif yang keempat ini kita nyebutin zatnya sesuatu itu, kayak contoh yang pertama tadi, insan itu apa, hayawan natik gitu kan, pokoknya dia punya nyawa, terus dia punya akal gitu. Ada khilafi qawamihi, pokoknya yang selalu ada zatnya di dia gitu, karakteristiknya itu. Au bidzikri ba'di aradiyat, atau bisa arodinya, misalnya manusia itu yang bisa berjalan, bisa tertawa gitu kan, dohik, masyi, mutaharik gitu biasanya. Wa yaqulu fi ta'rifihi manatikatul arab bi annahu ma yuqalu ala syai' aw yahmilu alaihi li ifadati tasawwur bil kunhi aw bima yumayyizuhu an jami'i ma adahu. Nah, jadi kalau orang-orang mantik itu bilang ta'rif itu sesuatu yang kita pakai penjelasannya itu untuk ifadatu tasawwur bil kunhi, untuk orang itu jadi punya gambaran tentang sesuatu karena zatnya gitu, bukan karena sinonimnya, bukan karena kita tunjuk benda itu, enggak gitu. Atau mayumayizu, kita sebutin benda yang jadi ciri-cirinya, ciri khasnya gitu. Anjami imadahu, ciri khas yang benda lain enggak punya gitu. Karena yang jadi hayawan natik cuma manusia gitu, yang lainnya enggak natik ya. Terus wahad dan nau minat ta'rif yang qasimu bi'tibari wujudil mahiyah al-ma'rifah wa adam wujudihi ila qismaini. Nah, terus pakai ta'rif yang bil haqiqah atau bihaqiqati syai' atau datnya ini ada dua macam. Yang pertama ta'rif hakiki bihasbil haqiqah wa yuqalu lahu ta'rif hakiki wa ta'rif alladhi yakunu lil mahiyah. Jadi di sini yang pakai haqiqah ya, karena kita nyebutin mahiyah allati ulima wujuduhu wa urifa ma tarakabat minhu wa dzalika mislu ta'riful insan wal faras wal ghazal. Jadi kita misalkan nih, kalau ke contohnya pasti langsung paham nih. Waktu kita mentarifkan insan atau tarifkan faras atau gozal ya, manusia, kuda sama
gozal itu rusak ya. Wa min hadzal nau' ta'rifatil ulum allati ulimat wa hadada masailuha ka ilmin nahwi. Misalkan kita ta'rifkan insan itu kan hayawan natik. Tarifnya ilmu nahwu itu apa? Ilmu yang membahas awahir kalim. Nah, soalnya nggak ada ilmu lain yang bahas awahir kalim, cuma nahwu aja gitu. Kalau sorof beda lagi, dia yang bahas sigoh, wazan gitu-gitu. Ilmu ma'ani beda lagi, ilmu mantik beda lagi. Nah, itu kan semuanya punya definisi ilmu. Jadi biar ilmu ini tuh beda pembahasannya sama ilmu lain, nggak tabrakan gitu loh. Nah, jadi waktu Anda bilang ilmu yang bahas akhir kata i'rabnya apa? Langsung tahu semuanya itu nahwu gitu kan. Nah, ta'rif hakiki biasbil ism wa yuqalu lahu ta'rif al-ismi. Ini ta'rif ismi ya. Wa huwa ta'rif alladhi yakunul mahya allati lam ta'lam haqiqataha. Nah, kalau yang tadi alil mahya allati ulima wujuduha. Jadi insan itu kita tahu, insan wujudnya kita tahu, terus kita takrifkan lagi gitu. Nah, kalau yang ini sesuatu yang lam ta'lam hakikatah kita nggak tahu. Dari bi antakuna maujudah bil fi'il wa lam ta'lam hakikatah. Misalkan ada bendanya itu ada tapi kita nggak tahu hakikatnya. Contohnya kayak ruh gitu kan. Sama akal, anko, goul gitu. Misalkan apa itu pocong, misalkan wujudnya ada gitu ya, soalnya gaul itu hantu gitu loh. Nah, itu maujud bil fi'il tapi kita nggak tahu hakikatnya kan. Terus gimana cara takrifnya? Allati lam wa ghairuha minal asya allati lam ta'lam wujudaha tal'an, yang kita sampai sekarang nggak tahu wujudnya. Kayak jannah misalkan, nar kan kita nggak tahu wujudnya gitu kan. Wa min hadzal qabil at-ta'rifat al-jadidah lil mustalahat al-ilmiyah al-jadidah wa ta'rifatil ulum lil mubtadi'in qabla al-ilm bi masailiha. Dan ini adalah definisi-definisi baru untuk istilah-istilah ilmu. Contohnya kayak istilah apa ya? Oh, istilah corona gitu. Nah, itu kan dia perlu takrif kan. Yang baru. Fakullu hadhihi ta'rifat min qabli ta'rif al-ismi. Itu disebut dengan ta'rif ismi.